Perkenalkan, nama saya Farah Wenanda Arsita, NIM 1905-120-4016 dari TI 2019A. Di sini saya akan mempresentasikan model infrastruktur jaringan. Berikut penjelasannya. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer, himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus atau otonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Contohnya Bluetooth IRDA. Kedua, LAN atau Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, contohnya lab komputer. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, jaringan satu kota atau wilayah. Yang keempat ada WAN, Wide Area Network, jaringan telah mendunia atau internet. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Satu, internet, yaitu bisa diakses oleh kalangan publik. Yang kedua, intranet, bisa diakses untuk kalangan internal. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Jaringan yang terdiri dari sekumpulan node-node yang terhubung satu sama lain secara langsung tanpa melibatkan perantara seperti access point adalah ad hoc. Yang kedua, sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi adalah infrastruktur. Topologi jaringan. Macam-macam topologi jaringan. Pertama ada bus, topologi ring, topologi star, topologi extended star, topologi hierarchical, topologi mesh. Yang pertama topologi bus. Kelebihan topologi bus yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Topologi star. Kelebihan topologi star yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan topologi ini tetap berjalan dan tidak memengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat bergantung pada terminal pusat. Topologi ring. Kelebihan topologi ring: 1. Memiliki performa yang baik daripada topologi bus. Kedua, mudah diimplementasikan. Ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Yang keempat, biaya instalasinya cukup murah. Untuk kekurangannya sendiri, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Topologi mesh. Untuk kelebihan topologi mesh yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data
atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Untuk kekurangannya, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Untuk model jaringan saat ini adalah seperti ini. Ada komunitas jaringan seperti ada internet, SIP atau NAP, ISP, GPRS dan 3G, Warnet, RT or RWNet, dan lain sebagainya. Watching, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.